Good morning guys. Hari ini kita ada di Ancol, mau olahraga pagi. Nanti sambil kita keliling-keliling lihat ada apa aja eh, di sepanjang Ancol ini. Jadi ini rutenya dari danau, rencananya mau sampai ke jembatan. Nanti kita lihat ada apa aja sih. Biasanya kalau pagi tuh banyak banget orang yang olahraga dan ada berbagai macam klub olahraga, beda-beda model olahraga kayak gimana kita lihat nanti. Oke, let's go ikutin videonya. Nah, kalau pagi gini itu cuacanya agak beda sama kalau olahraga sore. Kalau pagi itu agak lebih panas karena nggak terlalu banyak angin. Sedangkan kalau kita olahraga sore itu anginnya lebih enak. Jadi kalau keringetan tuh ya lebih cepat kering karena anginnya banyak. Tapi teman-teman bisa lihat langitnya biru banget tuh ya. Di belakang kelihatan langitnya birunya bagus banget gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini airnya kalau pagi itu pasang. Jadi kalau sore itu dia kelihatan batu-batu pinggirannya. Tapi kalau pagi nggak kelihatan, dan kalau di sisi belakang saya tuh dia banjir kayak gini nih. Tuh ya guys, ini tuh banjir loh dari laut. Dan kalau di sisi belakang saya tuh lebih parah lagi. Sekarang kita udah masuk ke daerah dermaga yang deket danau. Kalau saya lihat ini danau, dan itu ada monumennya. Nah, kita sekarang udah di daerah dermaga. Kalau jalan sore, Bandar Jakartanya tuh rame. Kalau ini sepi ya, nggak ada orang nih. Sepi banget. Coba guys, teman-teman perhatiin deh. Itu cottage-nya, posisinya di bawah air loh. Wow. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan ke Ancol, ya jangan cuman ada di pinggir pantai doang. Coba deh main-main ke pinggir danau, itu enak juga. Atau ke Eco Park ya. Kali ini saya nggak ke Eco Park karena kebetulan pagi ini olahraga pagi. Jadi saya mau ajak teman-teman hanya dari danau sampai ke arah Gong aja, ke arah mall. Jadi kalau teman-teman yang dari luar Jakarta atau jarang banget ke Ancol, bisa nih kali aja video ini jadi referensi. Nanti di Ancol tuh ngapain aja. Khususnya kalau mau datang pagi berbarengan sama orang-orang yang lagi olahraga gitu. Nah, di sini mulai rame nih biasanya. Nanti banyak yang olahraga pagi. Wah, itu udah kelihatan ya. Ada satu grup hijau-hijau yang udah lagi olahraga pagi. Ah, ada lagi geng yang kedua. Tadi hijau, sekarang merah. Kelihatan nggak ya di sini? Nah, sekarang saya mau masuk ke Jembatan Cinta. Bedanya kalau sore sama pagi, kalau sore itu ramai banget guys. Di sini tuh banyak banget yang foto duduk-duduk, sama banyak tukang foto di sini. Nah, kalau teman-teman datang ke sini sore, ada tukang foto, boleh lah ambil fotoin sama bapak-bapak yang suka foto, karena mereka sudah biasa foto di sini dan angle itu bagus. Mereka bisa ngambil background yang oke banget. Wah. Nah, biasanya kalau pagi saya tuh suka berenang, tapi karena ini agak kesiangan, jadi biasanya kita berenang di sini atau di sebelah sana dan nyebrang ke arah reklamasi. Kalau teman-teman berenang nyebrang ke arah reklamasi itu, setelah itu lautnya enak. Tapi kalau di pinggiran sini, ya lumayan bau-bau gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau berenang, sebaiknya lebih pagi lagi. Dan banyak banget kalau mereka yang berenang tuh nyebrang ke seberang, itu banyak banget orangnya. Wah, langitnya belakang JIS cakep banget ya. Itu JIS kalau kelihatan, langitnya lagi bagus banget nih. Itu yang berenang banyak banget guys, tapi mungkin kalau di kamera ini nggak kelihatan. Tapi sebenarnya banyak banget yang berenang antara dari sana ke sana. Nih kalau kelihatan banyak yang berenang tuh. Satu, itu udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9. Sana masih banyak lagi. Ini biasanya usianya senior-senior nih. Jarang yang anak muda malah. Oh iya, saya mau kasih sebuah tips foto, cari spot foto yang bagus buat teman-teman. Ya, kalau teman-teman yang bingung nih, spot fotonya kayaknya asik-asik semua, tapi begitu difoto, kok kayaknya kurang enak. Ada satu tips dari saya buat spot foto teman-teman. Ini dia. Kalau teman-teman lihat, ini namanya difotoin.id. Teman-teman bisa foto pakai ini. Karena dia spot fotonya tuh udah oke untuk backgroundnya. Nah, tapi kalau teman-teman bingung, mendingan teman-teman foto dari sebelahnya di sini. Fotonya ke arah sana. Pasti dapat spot yang asik. Karena mereka sudah pikirin antara spot ini, antara titik foto ini ke spot yang ada di situ. Kalau langitnya pas bagus dan cahaya mataharinya dapat kayak sekarang, posisinya ada di belakang, teman-teman ada di sini, itu pasti dapat belakangnya enak banget. Nah, ini ada satu lagi spotnya di fotoin.id. Kita lihat foto dari sini, seorangnya di sana. Tuh ya, backgroundnya ada antara gedung dan cafe. Wah, cakep nih. Jadi kita bisa pakai spot ini buat acuan foto gitu. Oke, kita lanjut lagi guys. Kita sekarang jalan ke arah McD. Kita coba ke ujung sana, lihat ada apa aja sih kalau pagi, biar teman-teman bisa lihat juga. Let's go. Nah, teman-teman yang datang bawa anak atau bawa saudara, boleh nih duduk-duduk di sini. Walaupun ini nggak di pinggir pantai, tapi teman-teman duduk dapat pasir yang enak. Dan pastinya kalau hujan itu nggak kehujanan, dan kalau panas nggak kepanasan. Gitu. Ini boleh kau duduk di sini. Tapi yang penting teman-teman jaga kebersihan ya, jangan buang sampah sembarangan. Buat yang nanya mandinya gimana? Ini tempat mandinya guys. Dan ganti bajunya bisa di situ. Nih. Nah, mereka sediain ruang ganti atau changing room. Teman-teman bisa ganti baju di sini. Nah, ini adalah spot yang paling ramai guys. Biasanya orang paling banyak kumpul di sini karena ini di depannya McD, cari makan gampang. Orang biasanya pada ngumpul di sini. Kalau sore ini ramai banget yang berenang dan duduk-duduk. Tapi teman-teman gak usah takut, kalau sore itu yang buka makanan banyak. Jadi ada jual pop mie segala macam. Kita bisa jajan-jajan di sini. Yang penting sekali lagi jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Buat teman-teman yang mau ke toilet, gak usah takut karena di sini ada banyak banget toilet. Mereka sediain banyak tempat, jadi di banyak titik itu banyak toiletnya. Nah, tapi jangan lupa bedain antara toilet dan kamar bilas. Seringkali orang tuh mandi di toilet dan itu bikin banjir dan lama mengganggu orang yang mau buang air besar. Jadi yuk kita bedain antara toilet dan kamar bilas gitu. Nah, ini toilet guys. Jadi yang warna-warni ini adalah toilet. Kebetulan saya mau ke toilet dulu, jadi kita mampir. Yang sebelah kiri itu toilet perempuan, yang kanan toilet pria. Ini sebenarnya pantai Pasir Putih guys. Tapi karena pasang, pantainya sampai hilang. Bayangin aja ya, itu sebenarnya tempat duduk itu, spot foto. Tapi sampai nggak ada bawahnya, hilang pasirnya. Jadi pagi ini tuh airnya lumayan pasang tinggi banget. Sampai main di pinggir pantai itu nggak bisa di sebelah sini. Sekarang saya mau ajak teman-teman ke jembatan ke arah mall, tapi karena lagi renovasi, jadi kita harus lewat pinggir sini, karena kalau sebelah sana tuh ditutup. Jadi dari sini akan ada jalan tembusnya. Jadi kita jalan ke arah Ereveld Ancol atau kuburan Belanda, kemudian kita nanti belok kiri untuk kita ke arah jembatan. Nah, sekarang kita udah di atas jembatan yang menuju ke Mall Ancol. Teman-teman lihat, ini lagi ada pembangunan. Itu ada pulau reklamasi di jembatan dan sebelah sana itu Ereveld Ancol. Itu adalah kuburan Belanda. Jadi Ereveld Ancol itu apa sih? Yang saya tahu ya, itu adalah kuburan Belanda dulunya. Jadi kuburan massal, tapi sudah tidak ada tulang-tulangnya. Sebagian besar itu sudah dipindahkan. Jadi kuburan ini hanya berupa monumen aja. Teman-teman boleh masuk bebas, tapi harus pencet bel dulu dan nanti ada orang yang keluar. Tour guide-nya akan jelasin apa yang ada di dalam Ereveld Ancol ini. Jadi teman-teman kalau punya waktu, coba sempetin ke sini supaya kita bisa tahu sedikit belajar sejarah. Oh ya guys, ada beberapa peraturan yang teman-teman perlu taati ketika ada di Ancol, di jembatan Ancol ini. Kalau di jembatan ini teman-teman boleh naik sepeda ya, tapi kalau di jembatan yang kayu sana,
Setahu saya itu ada larangan, dilarang naik sepeda di atas itu. Jadi kalau teman-teman di jembatan ini silahkan naik sepeda, main sepatu roda, atau main skateboard. Setahu saya itu boleh. Tapi kalau tidak boleh, mungkin teman-teman ada yang tahu aturan barunya, silahkan di komen di bawah. Nah, kalau di sini juga teman-teman sebenarnya tidak boleh mancing dan tidak boleh menebar jala. Jadi itu beberapa peraturan yang perlu kita taati ketika ada di Jembatan Ancol, baik yang di sini maupun yang di Jembatan Cinta tadi yang kayu-kayu itu, gitu. Oke guys, sekarang saya lagi mau arah balik karena tadi ditelepon sama istri kita mau pergi makan. Nggak tahu sih makannya di mana, nanti kita lihat abis ini mau makan di mana. Nah, kalau teman-teman yang belum pernah ke Ancol, mau datang pagi-pagi, kurang lebih begini referensinya. Jadi memang suasananya lebih sepi daripada sore. Yang jual makanan kecil-kecil juga belum ada. Tapi kalau teman-teman mau makannya seperti McD atau AW yang ada di sisi Ancol sebelah sana, atau mau makan di Cafe Hoax, itu mereka sudah buka. Dan rekomen banget kalau teman-teman bawa makanan dari rumah, boleh banget. Bawa tikar dari rumah, boleh banget. Tapi jangan lupa jangan buang sampah sembarangan. Dan kalau gelar tikar, jangan di tengah jalan. Supaya tidak mengganggu orang yang lewat. Ya, kadang-kadang beberapa orang itu gelar tikarnya di tengah jalan. Jadi kalau kita yang olahraga atau main sepeda listrik, itu suka susah. Jadi kalau kita jalan-jalan tuh juga harus menghargai hak orang lain. Supaya untuk kebaikan bersama, gitu. Yuk kita jalan balik sambil lihat-lihat ada apa lagi sih yang mungkin belum kerekam. Let's go. Saya punya sebuah pendapat pribadi. Apa bedanya antara Ancol dengan Sentosa Island di Singapura? Beberapa kali saya ke Sentosa Island, sebenarnya menurut saya, ini pendapat pribadi ya. Jadi secara konsep tuh kurang lebih hampir-hampir mirip. Ya, ada reklamasinya, pantainya pasirnya juga putih. Tapi yang membedakan adalah di sana jauh lebih bersih, guys. Jadi orang-orang datang ke sana itu mau nggak mau harus jaga kebersihan. Karena kalau ketahuan buang sampah sembarangan itu dendanya gede banget. Nah, saya rasa ini sebuah kesadaran yang perlu kita lakukan untuk kita nggak buang sampah sembarangan supaya kita jaga kebersihan bersama. Terus yang kedua, kalau di Sentosa Island itu kendaraan mobil nggak boleh masuk. Jadi orang harus pakai shuttle bus atau mau nggak mau jalan kaki. Nah itu perbedaannya. Jadi benar-benar di pinggir pantai itu sunyi banget. Cuman bisa dengar suara air. Tapi nggak ada deburan ombak seperti di Ancol sebenarnya. Jadi kalau dia suruh pilih antara Ancol atau Sentosa Island, saya sih lebih pilih Ancol. Karena lebih bisa main, ada ombaknya, makanannya lebih murah, terus secara angin di sini tuh lebih berangin gitu. Jadi lebih panas di Sentosa Island. Ini menurut pandangan pribadi saya ya. Kalau teman-teman ada yang beda pendapat, ya boleh-boleh aja, silakan kasih komen di bawah. Kalau teman-teman nih nggak mau lewat jembatan, muternya terlalu jauh, kita bisa lewat dari jalan ini nih. Jadi nggak muterin jembatan. Ini jalan tembus. Kalau jembatan kan ke kanan, terus tembusnya sebelah sana. Oke guys, karena ini udah siang, saya mau pulang dulu. Jadi cukup sekian videonya sampai di sini. Semoga video ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau liburan dari luar Jakarta ke Ancol. Kalau teman-teman jalan-jalan ke sini, nggak usah takut dari pantai mau ke pintu keluar itu ada banyak mobil-mobil bus yang bawa shuttle untuk dari pinggir pantai ke pintu keluar gitu. Oke, semoga video ini sangat membantu teman-teman semua. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa, jangan buang sampah sembarangan.